Halo Sobat Art dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah serial hacker ala Bjorka yang lagi viral saat ini, berjudul Control Z. Di dalam film ini bakal mengisahkan tentang sesosok hacker yang melakukan sebuah kejahatan digital di salah satu SMA nasional Meksiko. Sosok hacker itu meretas semua privasi yang disimpan di dalam ponsel milik para siswa-siswi. Lalu ia pun mengancam akan menyebarkan rahasia para siswa-siswi jika mereka tidak ingin mematuhi perintahnya. So, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Danos Tuhan. De un compañero para... ¿Qué hubo? La nota. Güey, ¿tú crees? En cuanto llegue a la banca, le... Scene dibuka dengan memperlihatkan keadaan para siswa di salah satu sekolahan nasional Meksiko. Para siswa selalu membawa handphone mereka kemanapun mereka bepergian. Di tengah kepadatan para siswa muncullah seorang wanita yang dikatakan aneh bernama Sofia. Sofia adalah salah satu murid yang punya kemampuan untuk menyelidiki apapun. Di saat ia tengah menuju ke kelas, ia melihat Luis yang sedang dibully oleh 3 siswa, masing-masing bernama Jerry, Ernesto, dan Dario. Di sana, Sofia mencegah ketiga orang itu untuk menghina Luis. Lalu kemudian, Sofia juga mengancam akan menyebar keburukan mereka semua jika mereka masih tetap ingin membuli Luis. Ketiga orang itu pun lantas pergi menjauh dari sana. Setelah kejadian itu, Luis berterima kasih pada Sofia, lalu kemudian Sofia pun membuka lokernya. Ia pun kemudian pergi dari sana. Sofia kemudian bertemu dengan Pak Kepsek yang saat ini sedang menegur Sofia karena nilai-nilai yang Sofia dapatkan masih tergolong rendah. Tak cuma itu, Pak Kepsek juga berusaha untuk memotivasi Sofia agar maju demi ibunya. Dan Sofia tidak boleh berlarut-larut dengan masa lalu kelam saat Sofia kehilangan ayahnya dalam insiden kebakaran. Belum sampai di sini, Pak Kepsek juga menyuruh Sofia untuk bangkit di semester kali ini untuk melupakan kejadian buruk di semester sebelumnya, di mana Sofia mengalami gangguan psikologis. Sofia pun terlihat tidak peduli akan hal itu dan ia pun pergi dari sana untuk menuju ke kelas. Di kelas, Sofia juga cenderung tidak mempunyai teman sama sekali karena Sofia dianggap gila oleh teman-temannya. Di dalam kelas itu, tak diduga mereka semua kedatangan murid baru bernama Javier Williams. Ayahnya Javier adalah pemain bola hebat yang digandrungi harta benda melimpah. Javier pun memperkenalkan dirinya kepada seluruh teman-temannya. Lalu setelah itu, Javier pun duduk di samping Sofia. Pelajaran pun mulai dilakukan. Di jam istirahat, terlihat Natalia dan Maria selaku ketua OSIS akan segera mengadakan malam nasional dengan begitu meriah. Natalia mengatakan ini semua di depan para wali murid untuk meminta persetujuan dari mereka. Natalia juga berjanji akan menjaga ketertiban dalam acara tersebut. Singkatnya, para wali murid pun menyetujui itu. Di gudang kosong, terlihatlah Pablo yang sedang main catur dengan pacarnya yang bernama Isabella. Beberapa saat kemudian di atap gedung sekolahan terlihat Sofia tengah mengamati para siswa dan ini adalah alasan ia bisa mengetahui karakter dari setiap siswa. Di sana Sofia pun kedatangan Javier. Javier dan Sofia kemudian berkenalan satu sama lain. Meski Sofia terkesan aneh, tapi Javier tidak peduli akan hal itu. Sofia kemudian menunjukkan bakat intelijennya dalam mengamati teman-temannya. Sofia kemudian mengatakan soal Raul, seorang murid yang ayahnya adalah mantan wali kota. Raul punya banyak uang sehingga tak jarang ia membagikannya pada Ernesto dan Dario. Kemudian ada Natalia, seorang gadis cantik yang punya kemampuan dalam mempengaruhi orang lain, bahkan mampu menipu orang lain. Karena sifatnya itulah, Natalia tidak disenangi oleh teman-temannya. Satu-satunya teman yang Natalia punya adalah saudarinya yang bernama Maria. Maria
adalah gadis polos yang baik hati dan tidak sombong. Lalu ada Pablo dan Isabella, sepasang kekasih yang tidak bisa lepas. Kemudian ada Alex, sosok gadis cuek dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ia bahkan tidak dekat dengan siapapun. Lalu ada Luis, sosok pendiam pemalu yang sangat mahir dalam menggambar. Hanya dengan gambarannya lah ia bisa menghindari kenyataan yang pahit. Setelah mengatakan semua itu, Sofia juga tahu tentang latar belakang Javier dilihat dari penampilannya. Javier adalah sosok pesepak bola penerus ayahnya. Namun entah kenapa, setiap ada perkataan yang berhubungan dengan sepak bola, Javier selalu merasa takut. Apakah ada kejadian kelam yang ia simpan? Sofia masih tidak mengetahui itu. Namun yang jelas, ada hal unik di tas Javier, yaitu sebuah stiker kucing. Beralih ke Gary dan teman-teman, di mana di sana Gary kedatangan pacarnya yang bernama Rosita. Rosita adalah rival abadi Natalia di segala bidang. Beberapa waktu kemudian, guru olahraga yang bernama Guerrero pun mulai melatih para siswa untuk berolahraga. Tapi sesaat kemudian, Natalia menemui Guerrero dan meminta izin untuk pergi ke klinik. Tak berapa lama setelah itu, Isabella mengatakan pada Guerrero bahwasannya HP-nya telah hilang entah kemana, padahal tadi ada di kelas. Mengetahui hal itu, Guerrero tetap menyuruh Isabella berolahraga karena sekarang waktunya untuk berolahraga. Waktu kian berlalu, kini Luis terus mendapatkan bulian dari Gary and the gang. Gary bahkan mengencingi gambaran milik Luis. Beruntung, saat pembulian terjadi, Raul ada di sana dan menghentikan itu. Kini, tibalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Capsek guna membahas soal bahaya penggunaan ponsel. Para murid dikumpulkan untuk melihat tayangan yang sudah dipersiapkan mengenai penggunaan ponsel yang baik dan benar. Ketika semua murid sudah terkumpul, Capsek menyuruh operator jaringan sekolah yang bernama Bruno untuk mulai menampilkan videonya. Tapi tak diduga, video itu malah menampilkan sebuah rahasia besar mengenai Isabella, pacarnya Pablo. Di mana di dalam video itu terlihat jika sebenarnya Isabella bukanlah seorang wanita tulen. Nama aslinya adalah Ismael. Ia adalah seorang lelaki yang berganti menjadi wanita, alias transgender. Perubahan itu terjadi saat Isabella masih anak-anak dan ia memang ingin dilahirkan sebagai wanita. Dengan tayangan seperti ini membuat seluruh teman-teman Isabella akhirnya menertawakan itu dan membuat Isabella benar-benar malu. Bahkan Pablo langsung bergegas menjauhinya. Video itu ternyata sengaja diposting oleh sosok akun bernama All Your Secret alias Bjorka. Keadaan ini juga membuat seluruh pengguna internet mengetahuinya. Setelah kejadian itu, Natalia dan Maria mencoba untuk menenangkan Isabella. Di sini Isabella mengatakan bahwa rahasia itu hanya tersimpan di ponselnya. Dan sepertinya ada orang yang sengaja untuk mengumpulkan semua informasi tentang Isabella lalu mempublikasikannya. Di lain tempat, Raul mengaku pada Sofia jika hal ini bisa terjadi mungkin karena dirinya. Karena sebelumnya, Raul diancam oleh akun yang bernama All Your Secret. Akun itu menyuruh Raul untuk memilih salah satu temannya. Dan jika Raul menolak, rahasia besar Raul akan dibongkar. Raul pun kemudian terpaksa memberikan nama dan kontak Isabella. Namun meski demikian, Raul tidak tahu tentang siapa yang telah mencuri ponsel Isabella lalu membuat rahasia Isabella itu tersebar. Dengan semua informasi dari Raul, Sofia sebisa mungkin akan mencoba menemukan siapa dalang yang memegang akun All Your Secret alias Bjorka. Sementara itu, efek dari kejadian ini benar-benar buruk karena Isabella terus dihina oleh Gary dan kawan-kawan. Sebab mereka menganggap bahwa selama ini Isabella dan Pablo beradu pedang. Bulian itu juga didapatkan oleh Isabella dimanapun Isabella berada. Kembali ke Sofia, di mana saat ini Sofia menemui Natalia yang ada di WC. Ternyata Sofia tahu jika Natalia adalah sosok pencuri HP milik Isabella saat jam pelajaran olahraga berlangsung. Hal ini bisa terjadi
karena Sofia mengamati setiap pergerakan mencurigakan dari Natalia. Natalia pun terpaksa mengakui itu karena ia sudah tertangkap basah. Meski begitu, Natalia mengatakan bahwa dirinya telah diancam oleh sosok akun bernama Bjorka. Sosok itu menyuruh Natalia untuk mencuri HP karena jika tidak, rahasia Natalia akan dibongkar. Di sini Natalia juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa yang mengupload video itu di layar proyektor. Sofia pun kemudian lantas curiga dengan sosok Gary, karena sebelumnya Gary terlihat sibuk mengotak-ngatik HP miliknya di tengah-tengah acara berlangsung. Sofia pun kemudian bertemu dengan Gary dan mulai menanyakan itu kepada Gary. Tapi sayang, Gary tidak ingin mengakui hal itu dan menjauh pergi. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan dengan Louis yang dihampiri oleh ibunya. Ibunya menyuruh Louis untuk berkata jujur soal kondisi yang Louis alami, karena mukanya Louis seperti sudah dihajar oleh seseorang. Namun, Louis tetap tidak ingin mengatakan itu dan mengajak ibunya pergi dari sini, karena Louis akan menceritakan itu di rumah. Kita kembali diperlihatkan dengan Sofia dan Javier, di mana saat ini mereka pun sudah bertukar kontak. Hubungan di antara mereka berdua sepertinya semakin dekat. Setelah dari sekolahan, Sofia kemudian datang ke salah satu restoran untuk menemui seorang pria tua. Pria itu terlihat cukup dekat dan akrab dengan Sofia. Namun di sini kita belum mengetahui siapa sebenarnya pria tua itu. Tapi yang jelas, pria itu memberikan sebuah gelang peninggalan kepada Sofia. Sofia pun kemudian pulang ke rumahnya, dan di sana ia mengingat masa kelamnya dulu saat dirinya tengah dirawat di rumah sakit. Setelah itu, Sofia pun bertemu ibunya yang mengkhawatirkan keadaan dari Sofia. Ibunya Sofia sangat menyayangi Sofia. Ketika ibunya Sofia mengajak Sofia untuk makan, tiba-tiba saja terdengarlah suara lonceng pintu, yang tak lain dan tak bukan berasal dari sosok calon ayah tirinya Sofia, yang saat ini tengah dekat dengan ibunya Sofia. Sofia pun lantas membukakan pintu untuk calon ayah tirinya itu, yang ternyata adalah Pak Kepsek. Sementara di tempat berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Isabella yang terus memandangi wajah Pablo seakan-akan ia belum bisa melupakan pacarnya itu. Di saat ia tengah mengakses media sosial, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari sosok akun Bjorka. Akun itu menawarkan sebuah bantuan kepada Isabella. Apakah Isabella mau membalaskan dendam akibat perbuatan orang-orang yang membuat dirinya terluka ini? Akun Bjorka itu tak segan-segan mengatakan nama-nama yang terlibat, mulai dari Raul yang memilih Isabella, kemudian ada Natalia yang mencuri HP Isabella, dan terakhir ada si Jerry yang mengunggah video itu. Awalnya Isabella ragu untuk mengklik enter, tetapi kemudian ia pun merasa yakin bahwa dirinya ingin balas dendam. Ia pun menekan tombol enter. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ctrl Z episode pertama pun berakhir sampai di sini.